Nah, bedanya kalau yang function value based method atau direct method, itu kita mencoba suatu titik awal, kemudian kita masukkan ke nilai fungsinya. Nah, selanjutnya kita evaluasi nilai fungsinya itu. Sedangkan kalau yang indirect method itu menggunakan bantuan derivatif. Hanya saja di sini derivatifnya itu tidak diselesaikan gitu ya. Hanya kita mencari turunan pertama dari fungsi, turunan pertama atau turunan kedua tergantung metodenya. Nah, nanti tapi kita tidak mencari akar penyelesaiannya. Gitu ya. Karena permasalahannya sebenarnya kalau hanya mencari derivatifnya itu mudah. Yang sulit itu adalah mencari penyelesaian dari derivatifnya gitu ya. Nah, jadi kalau yang kemarin yang exact solution itu kan untuk mencari titik optimum itu kita mencari derivatifnya, kemudian mencari penyelesaiannya atau akar persamaan ya yang membuat derivatifnya sama dengan nol. Yang itu tidak selalu mudah untuk dicari. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Hanya saja di sini memang saya contohkan metode yang umum dipakai ya. Memang tidak semua metode saya tampilkan di sini. Ini saya contohkan saja metode yang sering dipakai yaitu metode Newton dan nanti Stipes aksen atau Stipes descent. Oke. Oh, ini yang saya sampaikan tadi ya. Function value based method dan derivative based method. Jadi kalau function value itu ya mencari, mengevaluasi nilai fungsinya. Kalau yang derivatif itu melibatkan derivatif di setiap iterasinya. Nah, ini prosedur umum untuk metode function value based method. Jadi misalnya ini untuk minimasi ya, untuk kasus minimasi. Nah, kita mulai dari suatu titik awal tertentu, misalnya X0. Ya, misalnya X0 seperti ini. Jadi ya. Nah, misalnya X0, nah ini kalau misalnya di atas ini menunjukkan iterasi keberapa gitu ya. Jadi kalau misalnya ini 0, itu artinya dia initial value. Jadi misalnya kita set dulu titik awal pencarian. Nah, dari titik awal pencarian ini, selanjutnya kita masukkan ke persamaan fungsinya, sehingga akan kita dapatkan nilai fungsi dari initial value itu, misalnya fx0. Nah, selanjutnya kita cari lagi titik pencarian selanjutnya, gitu ya, yaitu X1. X1 berarti titik pencarian selanjutnya. Nah, tantangan untuk function value based method ini adalah bagaimana caranya untuk menentukan dari initial value ini terus ke iterasi selanjutnya. Nah, itu maka metodenya banyak ya, termasuk metaheuristik sebenarnya adalah mencari itu. Jadi bagaimana algoritma untuk mencari dari suatu titik awal tertentu ke titik awal selanjutnya. Biar cepat gitu ya, sampai titik optimumnya itu cepat itu algoritmanya itu bagaimana. Tapi intinya seperti itu. Jadi ada suatu awal tertentu, dievaluasi nilainya masuk ke dalam fungsinya. Kemudian kita cari lagi titik pencarian selanjutnya, dia pencarian selanjutnya. Kemudian kita masukkan ke fungsinya lagi. Selanjutnya dievaluasi, apakah titik yang baru itu nilainya lebih bagus daripada titik sebelumnya. Nah, lebih bagus apa tidaknya tergantung eksekusinya ya. Kalau misalnya minimasi ya pastikan bahwa titik pencarian selanjutnya iterasi pada kelas 1 itu lebih kecil dibandingkan function value pada iterasi K. Kalau masih ya sebenarnya titik nilai function value pada iterasi ke kelas 1 itu lebih besar ya dibandingkan pada waktu K. Dan seperti ini terus ya iterasi terus dilakukan dan nanti tergantung sop kriterianya ya. Misalnya salah satu sop kriteria adalah ketika nilainya itu tidak banyak sekali atau lebih kecil dari toleransi yang digunakan. Nah, mungkin kenapa ya ini ya dan dijadikan sop kriteria. Nah, karakter kecil level seperti ini. Jadi kalau misalnya titik itu masih jauh dari optimal, maka nanti nilainya besar. Jadi dari suatu titik awal ke titik selanjutnya, kalau misalnya posisinya itu masih jauh dari optimal, biasanya nilainya besar. Jadi dari data F-nya besar. Dia progresnya cepat. Tapi salah satu titik ketika dia akan sampai titik optimumnya itu adalah perubahan nilai kecil.
Ya, jadi kalau misalnya Anda lihat yang saya tunjukkan itu ketika jam bingkainya itu masih tinggi, jadi breakthrough-nya masih tinggi, itu artinya masih jauh dari titik optimal. Nah, semakin dekat dengan titik optimal, itu nanti progresnya semakin kecil, gitu. Sehingga hampir confident ketika jawabannya hampir tidak terlihat. Nah, dalam hal ini kita bisikan yaitu dengan cara mencari selisih antara nilai fungsi pada iterasi K1 dengan nilai fungsi pada iterasi K itu nilainya lebih dari referensi yang ditemukan. Nah, cara umumnya ini adalah prosedur untuk function value based method. Itu seperti itu. Ya, jadi ini adalah algoritma pencarian. Kalau ditanya ya, nah terus hasilnya apakah bisa dipastikan global optimum? Kira-kira jawabannya gimana? Dari prosedur ini, apakah bisa dijamin bahwa hasilnya itu nanti global optimum? Jawabannya tergantung fungsinya ya. Kalau fungsinya itu adalah unimodal, masih ingat ya apa itu unimodal? Jadi fungsi itu kan bisa unimodal, bisa multimodal, atau dengan kata lain bisa konveks atau non-konveks kan gitu. Kalau fungsi yang unimodal atau fungsi yang konveks, solusinya nanti bisa digaransi optimum, global optimum. Gitu ya. Kenapa? Karena dia hanya punya satu titik ekstrim. Tapi kalau fungsinya itu adalah multimodal atau non-convex function, gitu. Jadi ingat lagi pelajaran tentang teori convexity kemarin ya, UTS itu. Nah, kalau fungsinya itu non-convex atau multimodal, maka dengan search method ini tidak bisa digaransi bahwa hasilnya merupakan global optimum. Nah, sehingga memang ini prosedur ini yang saya sampaikan di sini ini sebenarnya adalah heuristik. Nah, terus gimana gitu ya kalau kita pengen untuk mencari global optimumnya? Nah, harus ada prosedur tambahan gitu. Nah, itu yang kemudian nanti dipelajari di meta heuristik. Jadi meta heuristik itu sebenarnya adalah heuristik yang ditambahi lagi dengan high level prosedur gitu ya. Di mana prosedurnya itu adalah prosedur tambahan yang dia itu ditambahkan supaya bisa keluar dari jebakan lokal optimum. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, oke. Ini contohnya. Salah satu contoh. Ini salah satu contoh saja ya, bukan satu-satunya metode. Jadi salah satu contoh untuk yang menggunakan function value based method ini adalah bracketing method. Jadi bracketing method itu untuk menghindari pencarian yang berlebih gitu ya. Nah, itu dia menerapkan suatu batasan atau bracket gitu. Nah, di awal pencarian kita mengasumsikan ukuran bracketnya itu, selanjutnya ketika kita sudah tahu kira-kira posisi titik optimumnya di mana, nah maka kita perkecil ukuran bracketnya. Misalnya contohnya ini, contoh yang sangat sederhana, meminimumkan fx sama dengan x min 100 kuadrat. Gitu ya. Nah, seperti ini, dengan bracketing method. Nah, ini seperti ini. Misal prosedur untuk mencari titik pencarian selanjutnya adalah menggunakan formula ini. Jadi nilai X pada iterasi K plus 1 itu sama dengan nilai X pada iterasi ke K ditambah delta kali 2 pangkat K minus 1. Ini salah satu contoh persamaan untuk mencari titik pencarian selanjutnya saja. Nah, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, sebenarnya tantangan untuk function value based method ini adalah bagaimana cara untuk mencari titik pencarian pada iterasi selanjutnya. Gitu ya. Dan yang di meta heuristic itu yang diutek-utek yaitu gitu ya, gimana cara untuk mencari the next position ya. Nah, oke lah kita ambil misalnya menggunakan persamaan ini. Dengan delta itu di set 1, X1 di awal pencarian itu adalah 0. Nah, ini ya X-nya 0. Ini adalah starting point-nya. Nah, untuk function value based method, nilai 0 ini selanjutnya kita masukkan ke dalam nilai fungsinya. Jadi kalau X-nya itu diganti 0, maka akan menjadi fx-nya 10 pangkat 4. Iterasi selanjutnya itu titiknya adalah nilai X-nya 1 ya. 1 didapat dari ini X-nya ini berarti 0 ya. 0 tambah deltanya tadi 1, berarti 0 tambah 1 kali 2 pangkat K-nya. K-nya itu berarti 1 ya. 1 dikurangi 1, berarti 0. Berarti
0 ditambah 1. Nah, berarti X-nya kan 1. Gitu. Jadi ini kan-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kalau 1 dimasukkan ke dalam fungsinya ini, maka menjadi 1 dikurangi 100 kuadrat. Jadi 9801. Dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari starting point-nya X-nya itu sama dengan 0, kemudian menjadi 1, itu ternyata nilai fungsinya menurun. Nah, sehingga arah pencariannya sudah betul, karena nilai fungsinya itu semakin kecil. Nah, gimana kalau misalnya kita ternyata salah arah gitu? Loh, di titik pencarian selanjutnya kok nilai fungsinya lebih besar, padahal kasusnya minimasi. Oh, berarti kita salah dalam mencari arah pencarian. Nah, tinggal dibalik aja gitu. Oh, berarti arahnya tidak ke sini, tapi ke arah sebaliknya. Gitu ya. Nah, jadi ini terus ternyata ini masih nilainya lebih kecil, dilanjutkan lagi lebih kecil, terus ini ya masih lebih kecil terus sampai suatu ketika dia nilainya lebih besar. Yaitu pada iterasi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Pada iterasi ke-8 ternyata nilainya naik. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa pada kisaran antara X-nya 63 sampai 255, nah di antaranya itu mengandung titik minimal. Karena ini apa namanya fungsinya ya, nilai fungsinya itu turun, terus kemudian pada titik ini naik. Nah, berarti kan titik minimalnya itu berada di antara X sama dengan 63 sampai 255. Nah, itu titik minimalnya ada di antara titik itu. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya, pencarian itu dilakukan pada kisaran nilai X dari 63 sampai 255. Nah, sehingga kita fokus di sini. Ini menjadi new bracket. Nah, terus gimana cara nyarinya? Boleh menggunakan ini, apa namanya, persamaan yang sama, tapi deltanya itu diperkecil. Kalau tadi deltanya itu 1, nah sekarang misalnya jadi setengah, atau jadi seperempat. Gitu ya. Nah, sehingga terus prosedurnya sama. Dari 63, kemudian dicari titik selanjutnya, kalau misalnya deltanya jadi setengah gitu ya, nah berarti ini 63 tambah setengah kali 2 pangkat K-1. Nah, kayaknya Anda bisa mulai, kalau misalnya ini jadi X0-nya, nah kayaknya mulai dari 1. Jadi 2 pangkat 0, gitu ya, 2 pangkat 0 kan berarti 1 ya, berarti 163 ditambah tadi deltanya berapa? Setengah ya? Setengah kali 1, berarti 63 setengah, dan seterusnya. Nah, nanti akan ketemu lagi bracket yang baru di antara sini, gitu ya, di antaranya itu. Nah, gitu terus prosedurnya sampai ketemu titik optimalnya itu di mana. Gitu ya. Jadi kan nanti kalau Anda lihat itu hasilnya semakin mengerucut gitu ya sampai ke titik optimal. Nah, kurang lebih seperti itu ilustrasi untuk function value based method ya dengan menggunakan bracketing method. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan langsung dinyalakan mikrofonnya, saya langsung diinterupsi aja ya, langsung ditanyakan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap jelas dan saya bisa lanjut, gitu ya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saja. Ya Bu, saya Bu Wahyu ingin Yap, bertanya Bu. ya, Yang penjelasan kan tadi sudah ketemuin akhirnya nilainya antara 63 sampai 255. ya. Habis itu setelah prosesnya tadi gimana ya Bu? Saya kurang Oh iya, paham sedikit Bu. oh ya. Baik, berarti kita akan mengulangi prosedur kayak gini lagi, Mas. Cuman kita mulai titik awalnya dari 63, gitu ya. Dari 63, Ya persis Bu. kayak gini. Persis kayak tabel ini, tapi kalau tadi kan dari 0. Nah, ini sekarang dari 63. Oke? Jadi mulainya dari 63. Nah, terus cara nyari selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya kita bisa pakai persamaan ini, tapi deltanya diperkecil. Misalnya deltanya adalah setengah. Oke ya, bayangkan deltanya setengah. Nah, berarti XK-nya itu kan berarti 63, karena 63 itu sekarang menjadi starting point. Ya, Ya nah Bu. jadi 63 itu jadi X0-nya lagi gitu loh, jadi starting point-nya. Ditambah deltanya tadi setengah kali 2 pangkat K-1. Nah, kan kita pengen mencari iterasi ke 1. Berarti K-nya itu adalah 1 gitu ya. Nah, jadi tadi 63 tambah setengah kali 2 pangkat
1 kurangi 1, 2 pangkat 0 gitu ya. Nah, sehingga titik pencarian selanjutnya X-nya itu jadi 63,5 gitu Mas. 63,5 dimasukkan lagi ke nilai fungsinya ini. Nah, terus nanti nilainya berapa gitu. Gitu terus. Jadi X-nya di sini jadi 63,5. Kemudian selanjutnya diganti. Oh, ini jadi 63,5. 63,5 tambah delta, deltanya tadi setengah. 2 pangkat K-nya ini 2 ya. 2 dikurangi 1, berarti kan 1. Berarti 63,5 ditambah setengah kali 2 pangkat 1. Berarti tambah 1. Berarti titik selanjutnya adalah 64,5. Masukkan lagi ke nilai fungsinya. Gitu terus. Sampai kapan? Sampai Sampai ya, ketemu turning point-nya lagi. Ketemu turning point-nya lagi itu maksudnya ketemu titik ketika nilainya itu naik terus gitu. terus Itu kalau enggak sudah kira-kira? ketemu, terus kalau sudah ketemu di kayak gituin lagi gitu, Bu. Betul. Jadi nanti kan ketemu toh antara Ya. berapa sampai berapa pas naik itu. Nah, bracketnya dikecilin lagi. Gitu. Terus kalau masih Ngerti ya? ada lagi ketemu, dikecil-kecilin lagi sampai mengerucut gitu nggak, Bu? Iya, betul. Oh, Seperti ya, itu. Bu. Ya, makasih, Bu. Oke, udah ya, Jelas. jelas ya. Sip. Yang lain, silakan kalau ada yang mau ditanya lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kelebihannya gampang. Ya, mudah, nggak usah pakai teori macam-macam. Tapi kelemahannya adalah lama. Gitu. Jadi kalau dari sisi komputasi ini mudah gitu ya. Tapi ya itu excessive search gitu ya. Jadi pencariannya lama, lama untuk tercapai titik optimalnya. Nah, sehingga memang kalau di sini itu riset yang berkembang itu gimana sih caranya supaya metode pencariannya itu cepat gitu ya sampai titik optimalnya, tapi waktunya itu tidak terlalu lama. Ya, next. Itu tadi function value based method ya. Yang kedua, nah ini yang kedua adalah metode Newton. Nah, kalau Newton ini adalah derivative based method ya. Jadi metode dengan menggunakan bantuan derivatifnya. Tapi sekali lagi di sini derivatifnya itu tidak diselesaikan, gitu ya. Karena kalau diselesaikan ya sama aja kayak exact solution kemarin. Nah, kalau di sini itu hanya dicari fungsi turunannya itu seperti apa. Nah, ini prosedurnya ya. Untuk metode Newton itu kita menggunakan turunan pertama dan turunan kedua dari suatu fungsi. Nah, seperti ini. Jadi di sini untuk mencari titik pencarian selanjutnya, ya, jadi XK plus 1, XK plus 1 itu adalah nilai X pada iterasi K plus 1 itu sama dengan nilai X pada iterasi ke K dikurangi rasio antara turunan pertama fungsi itu dengan turunan kedua fungsi itu pada XK. Nah, sehingga di Newton method ini sebenarnya adalah metode yang diberikan gitu ya untuk mencari titik pencarian selanjutnya. Nah, kita lihat iterasi terus gitu ya sampai ke convergence. Nah, convergence-nya kapan? Seperti yang saya sampaikan tadi, jika nilai perubahannya itu kecil sekali ya, kecil sekali itu ya lebih kecil dari toleransi yang diberikan. Nah, sebenarnya metode Newton itu mungkin ada yang ini rumusnya dari mana ya kok bisa dapat persamaan seperti ini. Nah, sebenarnya persamaan itu didapatkan dari pendekatan fungsi kuadrat dengan ekspansi Taylor. Nah, jadi ini kalau dengan ekspansi Taylor itu suatu fungsi itu didekati dengan persamaan ini. Fx sama dengan Fxk dan seterusnya. Ini adalah pendekatan fungsi kuadrat, gitu ya, dengan menggunakan ekspansi Taylor. Kalau kita lihat di sini, xk itu adalah nilai nilai di iterasi ke k, gitu ya, nilai x di iterasi ke k. Nah, sehingga xk itu ada nilainya. Jadi misalnya di iterasi ketiga gitu ya, oh di iterasi ketiga nilai x-nya itu adalah 5. Nah, berarti xk itu nilainya 5. Sehingga fxk itu adalah nilai fungsi ketika x-nya 5. Nah, berarti kan di sini apa namanya konstanta gitu ya, jadi ada nilainya. Demikian juga ini f aksen xk. Nah, sehingga kalau ada xk, ada indeks k-nya di atas,
itu menunjukkan nilai X pada iterasi ke K. Jadi ada nilainya. Ini juga XK berarti nilai X pada iterasi ke K. Berarti ada nilainya. Ya, ini. Nah, sehingga satu-satunya variabel di persamaan ini itu adalah X. Jadi yang menjadi variabel itu cuma X dan X di sini. Sementara kalau XK ini ada nilainya atau suatu konstanta. Gitu ya. Saya bisa bayangin ya, jadi XK-nya itu adalah konstanta. Karena dia menunjukkan nilai X pada iterasi ke K. Nah, kalau suatu fungsi itu didekati dengan persamaan seperti ini, maka di studi analitis yang sudah Anda lakukan kemarin, bagaimana mencari titik optimumnya atau mencari stationary point-nya? Stationary point itu diperoleh ketika turunan fungsinya itu sama dengan 0. Nah, jadi kalau ini kita turunkan, maka akan kita dapat ya persamaan kalau diturunkan ini dx sama dengan 0, ini hilang ya karena dia konstanta. Jadi ini hilang. Nah, ini ada x-nya. Nah, sehingga turunannya dari ini ya tentu saja f double aksen f double aksen xk gitu ya karena ini koefisiennya X gitu ya, X, koefisiennya 1. Kalau yang ini gimana? Ini X-nya posisinya kuadrat, jadi ini 2-nya ke sana. Jadi setengah kali 2, ini adalah konstanta, jadi X min XK. Dari situ, nanti bisa dicoba sendiri ya yang saya sampaikan ini. Kalau di rearrange ulang, maka kita bisa mendapatkan persamaan ini. Nah, jadi persamaan ini itu sebenarnya adalah fungsi ini yang diturunkan sekali kemudian disama dengan 0. Nah, itu asal mula bagaimana metode Newton itu gitu ya dalam mencari titik pencarian selanjutnya. Nah, gimana aplikasinya? Kita lihat ya aplikasinya kalau metode Newton itu gimana. Misalnya kita gunakan untuk menyelesaikan suatu fungsi persamaan variabel tunggal ini meminimumkan fx sama dengan x kuadrat minus x. Nah, ini. Di metode Newton tadi kan untuk mencari titik pencarian selanjutnya, kita perlu informasi turunan pertama dan turunan keduanya ya. Jadi kita perlu informasi turunan pertama dan turunan keduanya. Nah, sehingga kita perlu mencari nih turunan pertama dan turunan keduanya. Turunan pertama fungsi ini 2x minus 1, turunan keduanya adalah 2. Oke, sekarang kita misalkan titik awal pencarian adalah 1 misalnya ya. Nah, maka 1 ini kalau kita masukkan ke nilai fungsinya ya 1 kuadrat dikurangi 1, 0. Gitu ya, yaitu nilai fungsi pada titik awal pencarian. Kalau kita masukkan ke derivatif yang pertama ya, turunan pertamanya untuk x0 sama dengan 1 kita masukkan di sini, berarti 2 dikurangi 1 ya, jadi 1 di sini. F aksen x0-nya 1. F double aksen X-nya konstan, 2. Nah, di awal iterasi kita tahu tadi bahwa X0-nya itu 1, sehingga nilai X nantinya di iterasi selanjutnya adalah X0, ya, yaitu titik awal tadi, dikurangi F aksen X0 dibagi F double aksen X0. Sehingga sama dengan 1 dikurangi F aksen X0-nya tadi ini adalah 1 dibagi turunan keduanya. Turunan keduanya adalah 2. Sehingga 1 dikurangi setengah, sama dengan setengah. Ini kalau kita masukkan ke nilai fungsinya, kita masukkan ke sana, setengah kuadrat dikurangi setengah, berarti minus 1/4. Nah, kita lihat ini ada improvement ya. Dari awalnya itu adalah 0, kemudian menjadi minus 1/4. Nah, bagaimana iterasi selanjutnya? Nah, iterasi selanjutnya itu ya nilai X pada iterasi sebelumnya. Tadi di iterasi 0 kita dapatkan nilai X yang baru adalah setengah. Nah, berarti ini setengah. Ya, dikurangi F aksen X1. Nah, ketika X-nya tadi itu setengah, kita masukkan ke dalam F aksennya, maka menjadi 2 kali setengah dikurangi 1. 0. Ya, 2 kali setengah kan 1 ya, dikurangi 1. Jadi 0.
setengah dikurangi 0 dibagi 2, ini sama dengan setengah. Nah, kalau kita evaluasi lagi, nilai fungsinya ketika X-nya sama dengan setengah, itu minus seperempat. Kalau kita lihat di sini, tidak ada perubahan nilai fungsi pada iterasi pertama dengan iterasi sebelumnya. Nah, maka dikatakan sudah optimal, gitu ya, karena nilai fungsinya itu sama. Nah, terus kalau kita lihat, kok langsung ketemu optimal ya dengan sekali iterasi ya? Apakah ini gara-gara kita mencari titik awalnya itu pas gitu ya? Atau bagaimana gitu? Nah, Anda bisa coba nih, kalau misalnya X0-nya itu jauh, misalnya taruhlah 1000 gitu. Nah, kalau misalnya X0-nya nanti 1000, Anda coba hitung nanti. Itu nanti juga akan ketemu sekali iterasi itu akan optimal. Kenapa? Nah, karena fungsi ini adalah fungsi kuadrat. Kita tahu metode Newton tadi itu diturunkan berdasarkan pendekatan fungsi kuadrat. Sehingga untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat, entah bentuknya seperti apa, yang penting itu adalah fungsinya kuadrat, metode Newton itu hanya memerlukan sekali iterasi untuk mencapai titik optimalnya. Nah, silakan nanti dibuktikan sendiri ya kalau X0-nya itu tidak satu. Coba aja yang ekstrim, misalnya 1000 atau 2000 atau berapa gitu ya yang jauh dari titik optimalnya. Nah, nanti kan akan kita dapatkan bahwa tetap aja sekali iterasi itu akan selesai. Nah, itu kalau fungsi kuadrat. Nah, gimana kalau misalnya bukan fungsi kuadrat? Ini ya kesimpulannya ya, metode Newton itu karena pendekatannya fungsi kuadrat, maka ya untuk menyelesaikan fungsi kuadrat cukup sekali iterasi itu selesai. Nah, di metode Newton ini, turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi itu harus dicari, karena memang dia itu membutuhkan kedua informasi itu untuk mencari titik pencarian selanjutnya. Kelemahan dari metode Newton ini kalau kita lihat adalah untuk mencari titik pencarian selanjutnya ini ada proses pembagian suatu fungsi. Ada operasi pembagian begini. Nah, apa kelemahannya? Kelemahannya adalah kalau turunan keduanya itu 0 atau mendekati 0. Kalau turunan keduanya itu 0, kan bisa jadi ya kalau fungsinya itu bukan fungsi kuadrat, maka turunan keduanya kan masih mengandung X. Nah, kalau turunan keduanya itu masih mengandung X, suatu ketika nilai turunan keduanya itu kok 0 atau mendekati 0, maka di sini akan terjadi error gitu ya, divided by zero nanti komennya. Atau kalau misalnya mendekati 0, itu konvergennya akan pelan sekali, karena turunnya itu pelan sekali gitu ya, nanti nggak selesai-selesai. Nah, itu kelemahannya untuk yang metode Newton. Gitu. Jadi kalau turunan keduanya itu mendekati 0, itu metode ini konvergennya itu sangat pelan. Apalagi sama dengan 0, itu langsung berhenti. Dia tidak bisa melanjutkan iterasinya. Nah, ini contoh fungsi yang bukan fungsi kuadrat ya, bagaimana performance metode Newton itu untuk menyelesaikan fungsi non-kuadratik. Nah, ini turunan pertamanya, kalau misalnya kita menyelesaikan fungsi fx sama dengan x pangkat 4 minus x plus 1, toleransi yang kita set adalah 10 pangkat minus 7. Nah, ini f aksen x-nya, turunan pertamanya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 1, turunan keduanya adalah 12x kuadrat. Kita coba misalnya titik awal pencariannya 3 ya. Nah, maka kita masukkan titik selanjutnya, X1 itu ya X0 dikurangi F aksen X0 dibagi F double aksen X0. Ini titik awal tadinya 3 dikurangi F aksen X0. X3-nya ini dimasukkan ke sini. 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 itu 27 dikalikan 4 dikurangi 1. Jadi ketemunya 107 ya. 107 dibagi 3-nya dimasukkan ke sini. 3 kuadrat kali 12, 9 dikalikan 12, 108. Nah, sehingga kita dapat titik pencarian selanjutnya adalah dari 3 itu menjadi 2,009. Nah, kemudian kita lihat, Anda boleh ngecek ini nilai fungsinya berapa ya, ini tinggal dimasukkan ke fx-nya itu. Terus kita cari titik pencarian selanjutnya, gitu ya, x2. X2, ini ya x1, 2,009 dimasukkan ke sini,
dikurangi F aksen X1, 2,009 ini dimasukkan ke sini. Nanti ketemu 31,4465. Kemudian dibagi dengan F double aksen X1, 2,009 ini dimasukkan ke situ. Jadi ya ketemu 48,44. Nanti ketemunya 1,366 dan seterusnya. Nah, Anda bisa lihat di tabel ini. Nah, kalau kita lihat, ini kan jumpingnya ya, diperhatikan nih jumpingnya. Awalnya tuh 3, dari 3, di iterasi selanjutnya menjadi 2, turunnya 1. Iterasi selanjutnya menjadi 1,36, turunnya adalah 1, berapa tuh? 1,6 ya, 1,6, 0,6. 0,6. Tadi turunnya 1, kemudian turunnya 0,6. Selanjutnya turunnya berkurang lagi. Dari 1,3 menjadi 0,9, berarti 0,4. Terus turunnya 0,2 dan seterusnya. Semakin ke bawah, ini turunnya semakin kecil. Nah, ini tanda yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau semakin mendekati titik optimal, maka delta perubahannya itu akan semakin kecil. Nah, ini kan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil gitu. Kapan berhenti? Berhenti itu ketika perubahannya lebih kecil dari toleransi yang kita tentukan sebelumnya. Nah, tadi sebelumnya kan toleransi ditentukan 10 pangkat minus 7. Nah, sehingga berhenti itu ketika perubahannya dari titik sebelumnya itu lebih kecil dari 10 pangkat minus 7. Ya. Nah, di sini kelihatan bahwa ya sekitar, ini udah sama nih sebenarnya dari iterasi ke-8 sampai ke-10 nilainya sudah tidak berubah gitu. Nah, sehingga dengan 8 kali iterasi atau 9 kali iterasi ini sudah selesai. Nah, kurang lebih seperti itu metode Newton. Jadi, dia menggunakan derivatif pertama dan derivatif keduanya. Hanya saja di sini kita tidak mencari akar penyelesaiannya, gitu ya. Kita hanya memanfaatkan informasi itu untuk mencari titik pencarian selanjutnya. Nah, itu untuk yang single dimensi. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu gitu. Jadi, saya kenalkan 2 metode aja. Biasanya itu kalau misalnya di kelas saya tambahin metode yang lain ya, cuman ya karena keterbatasan sudahlah kita yang paling umum dipakai aja. Jadi ya saya kenalkan metode Newton ini aja yang. Kalau ada komentar, pertanyaan silakan sebelum saya lanjutkan ke yang multidimensi. Multi terima ya. Oke. Detailnya nanti silakan Anda baca sendiri di situ. Ya, sekarang kita ke bagaimana yang multivariabel atau multidimensi. Ada 2 metode yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu gradient method dan Newton method. Jadi Newton sebenarnya sama kayak tadi yang single dimensi, hanya saja nanti kita terapkan bagaimana untuk yang multivariabel. Ya, konsepnya sama persis, hanya bedanya adalah jumlah variabelnya. Nah, sebelum kita ke Newton method, kita ke gradient dulu. Untuk yang gradient ini juga banyak dipakai ya, banyak dipakai, yaitu yang terkenal itu adalah Steepest descent atau Steepest ascent. Steepest descent itu adalah untuk minimasi, Steepest ascent itu adalah untuk maksimasi. Gitu. Ya. Jadi untuk yang prosedurnya secara umum ya, untuk yang gradient method itu prosedurnya seperti ini. Kita set dulu initial point-nya. X0 nih, di set initial point. Kemudian setelah itu kita hitung nilai fungsinya. Dan nah ini kalau ada segitiga kebalik itu artinya derivatif ya, derivatif pertama untuk fungsi. Nah, derivatif pertama untuk fungsi yang multidimensi. Jadi kalau yang single dimensi tadi kan simbolnya F aksen ya. Tapi untuk multidimensi itu simbolnya itu segitiga kebalik itu. Jadi untuk yang gradient method itu kita perlu informasi turunan pertama dari suatu fungsi. Nah, kenapa kok perlu turunan pertama dari suatu fungsi? Turunan pertama dari suatu fungsi itu sebenarnya akan kita gunakan untuk menentukan arah pencarian atau search direction-nya. Ya, kalau kasusnya adalah minimasi, maka arah pencariannya itu adalah negatif turunan pertamanya. Nah, ini ya SK ini adalah search direction-nya. Nah, kalau kasusnya minimasi, search direction-nya adalah minus delta
FXK atau negatif turunan pertamanya. Sedangkan kalau maksimasi, maka arah pencariannya itu ya derivatifnya. Nah, sehingga bedanya di situ. Ya, jadi kalau minimasi, maka arah pencariannya negatif turunan pertamanya, sedangkan kalau maksimasi, arah pencariannya ya turunan pertamanya itu. Nah, selanjutnya, titik pencarian selanjutnya atau XK plus 1, ini ya sama dengan XK dikurangi kalau minimasi ya lambda K kali delta Fxk. Nah, ini delta Fxk ini minus delta Fxk ini kan arah pencariannya. Nah, sedangkan lambda K ini adalah seberapa jauh kita melangkah ke arah itu. Gitu. Jadi di sini ada dua informasi. Informasi pertama adalah arahnya kemana, yang kedua adalah seberapa jauh kita melangkah ke arah itu. Ya. Nah, seberapa jauh melangkah ke arah itu disimbolkan dengan lambda. Nah, lambda ini adalah step size ya istilahnya ya, ukuran pencariannya. Sedangkan delta Fxk itu adalah arah pencarian. Nah, itu ya. Setelah menentukan search direction, menentukan dulu optimum step size-nya, terus seperti itu sampai nilainya konvergen. Konvergensi kriteria itu apa saja ya? Dari tadi kok ngomongin kriteria konvergen. Jadi ada beberapa hal ya yang bisa kita jadikan stopping point gitu ya. Jadi kapan kita akan menghentikan iterasi kita. Yang pertama tadi yang sudah kita praktekkan adalah ketika perubahan nilai fungsinya itu kecil. Jadi perubahan nilai fungsi dari iterasi 1 ke iterasi selanjutnya itu kalau kecil. Kecil itu tadi didefinisikan sebagai deltanya itu lebih kecil dari toleransi yang sudah ditentukan. Itu kriteria konvergensi yang pertama. Nah, yang kedua, kriteria konvergensi yang kedua itu adalah ketika derivatif parsialnya atau f aksennya itu kecil. Jadi delta fx-nya itu kecil atau mendekati 0. Ya jelas kalau misalnya nilai delta fx-nya itu mendekati 0 atau kalau delta fx-nya itu sama dengan 0 itu kan sudah tercapai ya titik optimalnya. Nah, berarti kalau delta fx-nya mendekati 0 berarti itu mendekati titik optimalnya. Jadi kita bisa lihat kan tadi di sini kan kita perlu mencari turunan pertamanya pada titik XK gitu ya. Nah, itu dimasukkan. Kalau itu dimasukkan, kok ternyata delta F-nya itu kecil, mendekati 0, nah maka bisa kita katakan di sana sudah konvergen. Kan gitu. Kecilnya seberapa, itu sesuai dengan pre-specified tolerance. Kemudian yang ketiga, itu kalau nilai variabelnya di dua iterasi itu kecil, perubahannya kecil. Jadi kalau yang pertama tadi kan nilai fungsinya, kalau yang ketiga ini nilai X-nya. Ya, dua-duanya tadi udah kita praktek ini. Jadi yang awal itu kalau nilai perubahan fungsinya itu kecil ya, lebih kecil toleransi. Atau bisa juga Anda lihat dari nilai X-nya. Nah, gitu. Ini kriteria convergence seharusnya seperti itu, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kok itu lama banget kecapainya gimana ya? Nah, tidak jarang memang stopping kriteria itu ada yang karena mungkin permasalahannya sangat kompleks sehingga untuk mencari sampai betul-betul convergence dengan kriteria seperti itu sulit. Itu ada yang stopping kriterianya menggunakan jumlah maksimum iterasi. Itu ada juga yang seperti itu gitu ya. Karena biasanya itu masalahnya kalau masalah yang sangat kompleks, kombinatorial seperti itu, nah sehingga oke lah nggak optimal, nggak apa-apa gitu, yang penting itu sudah solusi the best visible solution found gitu ya, jadi solusi terbaik yang sudah ditemukan. Nah itu kadang menggunakan kriteria jumlah maksimal iterasi, itu memungkinkan ketika masalahnya itu sangat kompleks gitu ya. Tapi idealnya yang namanya konvergen ya seperti itu. Gitu. Oke, ini flowchart-nya ya. Kalau misalnya algoritmanya stipes design tadi minimasi, kalau yang maksimasi tadi stipes aksen. Sama, bedanya hanya di search direction-nya aja. Kalau yang stipes design, untuk yang minimasi, search direction-nya adalah negatif turunan pertamanya.
Kalau yang maksimasi cukup turunan pertamanya. Jadi ini flowchart-nya. Kita mulai dari suatu titik awal gitu, di set. Setelah itu, kita cari search direction-nya dengan informasi turunan pertamanya. Setelah ketemu search direction-nya, kita cari optimum step size-nya. Jadi misalnya udah tahu nih, oh dari suatu titik awal, setelah ini kita bergerak ke kanan gitu. Bergerak ke kanan itu seberapa jauh kita bergerak ke kanan gitu. Nah, untuk menjawab itu, maka kita cari optimum step size-nya. Oh, ternyata yang paling optimal bergerak ke kanan itu sejauh sekian langkah. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, itu adalah optimal step size-nya. Nah, selanjutnya kita kalau udah ketemu nih, oh bergerak ke kanan sejauh 5 langkah misalnya, berarti kan kita tahu, oh berarti posisi saya selanjutnya adalah di titik mana. Ya, nah, itu adalah posisi selanjutnya, yaitu nilai X pada iterasi ke K plus 1. Yang ini sama dengan nilai X pada iterasi ke K ditambah lambda dikalikan SK. SK tadi arahnya, lambda tadi itu ukuran stepnya. Kemudian dievaluasi, apakah sudah optimal? Kriterianya apa? Kriterianya tadi yang convergence kriteria di slide sebelumnya. Kalau sudah selesai, kalau belum ya mulai lagi iterasinya. Nah, ini contohnya ya, mungkin biar lebih kebayang. Meminimumkan F ada dua variabel X1 dan X2. Seperti ini. Kita mulai starting point-nya X1-nya 1, X2-nya 1. Ini transpose gitu ya. Jadi artinya ini X1, ini X2. Ini naik kita masukkan, kalau kita masukkan ya, nilai fungsinya adalah 1 dimasukkan ke sini 10, 10 tambah 1, 11. Arah pencariannya itu kita tentukan dengan menggunakan derivatif pertama. Nah, ini kita cari derivatif pertamanya. Berarti ini adalah 20x1 dan 2x2. Ini derivatif parsial ya, sehingga diturunkan terhadap x1 dulu itu di atas, kemudian yang di bawah itu diturunkan terhadap x2 saja. Nah, ini arah pencariannya. Nah, berarti arah pencariannya itu ya, karena ini minimasi, berarti negatif ya, negatif turunan pertamanya. Untuk awalnya, karena kita starting point-nya di 1,1, maka arah pencariannya sekarang menjadi, ini X1-nya dimasukin, menjadi minus 20 dan minus 2. Nah, sehingga dari titik 1,1, jadi X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, selanjutnya kita itu bergerak ke arah minus 20 dan minus 2. Bayang ya, kalau di diagram Kartesius itu, dari titik 1,1, itu kita bergerak ke arah minus 20 dan minus 2. Gitu. Jadi bergerak ke arah itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, sejauh mana kita bergerak ke arah itu, kan gitu. Nah, ini berarti prosedur selanjutnya adalah kita mencari optimal step size-nya. Ketika kita sudah tahu bahwa arah pencariannya di arah ini, maka titik selanjutnya, X1, itu sama dengan X0 plus lambda 0 kali X0. X0-nya tadi kan 1, 1. Ya, berarti titik selanjutnya adalah 1 ditambah lambda 0 kali S0. S0-nya tadi ini. Nah, sehingga nanti X1-nya itu akan berubah dari posisi 1, X1 sama dengan 1, itu menjadi 1 minus 20 kali lambda 0. X2-nya juga sama, jadi posisi X2 yang baru adalah 1 dikurangi 2 kali lambda 0. Ini adalah posisi X1 dan ini adalah posisi X2. Nah, terus selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah mencari optimum step size. Gimana caranya? X1 dan X2 ini dimasukkan ke dalam fungsinya. 10x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. 10, x1-nya kita masukin ini,
10x1 kuadrat ditambah x2-nya kita masukkan ini x2 kuadrat. Nah, terus gimana? Lambda optimumnya kita cari dengan cara menurunkan fungsi ini terhadap lambda. Kalau kita lihat sekarang, ini fungsinya sekarang tinggal menjadi single variable. Dengan satu-satunya variabel itu sekarang adalah lambda. Karena udah nggak ada x-nya lagi kan gitu. Nah, tinggal lambda. Nah, sehingga kita bisa mencari nilai lambda optimal. Nah, ini adalah satu-satunya tantangan di dalam gradient method ya, steepest ascent maupun steepest descent, yaitu kita memang harus tetap mencari nilai optimal dari step size-nya. Nah, mungkin Anda ada pertanyaan loh, kok tetap harus nyari akar persamaannya ya? Terus apa gunanya ini? Atau di mana di mana penyederhanaannya gitu ya untuk algoritma ini? Kalau kita lihat di sini, sebenarnya poinnya adalah steepest ascent maupun steepest descent itu kan bisa untuk multidimensi atau multivariabel. Berapapun jumlah variabelnya bisa. Sebagai contoh kita pakai 2 variabel. Awalnya adalah ini multivariabel dengan 2 variabel. Tapi dengan metode steepest ascent maupun steepest descent ini, kita itu akan direduksi optimasinya menjadi single variabel, yaitu pada proses mencari lambdanya. Gitu. Nah, ini kan jadi single variabel ya, mencari lambdanya. Nah, itu simplifikasinya di situ. Jadi bayangkan kalau misalnya variabelnya 10 ya, kita punya fx dengan variabel 10 gitu. Variabelnya 10, itu kalau kita tidak reduksi, misalnya kita akan selesaikan dengan optimasi klasik, classical optimization theory, untuk mencari titik optimalnya, itu artinya Anda harus perform derivatif parsial, dan itu nanti akan kebentuk 10 persamaan. Sehingga untuk mencari titik optimalnya, Anda harus menyelesaikan 10 persamaan itu secara optimal. Nggak gampang, gitu ya. Jadi harus menyelesaikan 10 persamaan secara optimal. Bagaimana dengan menggunakan steepest ascent maupun steepest descent ini? Itu akan nanti ketika kita definisikan optimal search direction seperti ini, maka kita tinggal menyelesaikan satu persamaan dengan variabel tunggal. Nah, letak penyederhanaannya di situ sebenarnya. Ya, meskipun di sini memang tetap harus mencari optimum step size-nya dengan analitis seperti ini. Ya, gitu ya. Nah, oke. Jadi, misalnya udah ketemu nih lambda nolnya, optimal step size-nya di iterasi ke 0. Maka kita udah dapat nih, kita udah dapatkan titik pencarian selanjutnya, yaitu X1 itu ya, di sini ya, S0 ditambah lambda 0 S0. Nah, ini nilai lambda 0-nya tinggal diganti dengan 0,05. Lambda 0-nya diganti 0,05. Sehingga kita dapatkan titik pencarian selanjutnya, itu X1-nya minus 0,009, X2-nya 0,8991. Dan nilai fx-nya itu sekarang berkurang menjadi 0,89. Yang di iterasi sebelumnya atau di starting point tadi adalah 11. Nah, kita lihat di sini jumping-nya itu besar ya, jadi dari 11 menjadi 0,89. Iterasi dilanjutkan. Di iterasi 1 kita cari arah pencariannya. Arah pencariannya ini delta fx1. Nah, delta fx-nya ini pakai ini, tinggal x1-nya kita ganti dengan nilai yang baru. X2-nya diganti dengan nilai yang baru. Nanti didapat arah pencariannya seperti ini. Dengan cara yang sama, berarti nanti X2 adalah X1 ditambah lambda 1 kali S1. Jadi ini X1, terus ini S1 ya, S1 kali lambda 1 dan seterusnya. Prosedur selanjutnya, cari optimal step size. Ini kita masukkan ke fungsinya. Selanjutnya, kita cari derivatif fungsinya terhadap lambda 1. Sama dengan 0. Nanti didapat lambda 1-nya 0,459. Terus didapatkan nilai X yang baru sekian. Fx-nya sekian. Nah, kalau kita lihat berkurang lagi. Tadi 0,89, sekarang 0,059. Dan seterusnya ya, iterasi dilanjutkan
sampai mencari titik optimalnya. Nah, kebetulan di sini titik optimalnya sebenarnya adalah pada X 0,0 dengan X. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara kerja dari steepest ascent atau steepest descent, itu seperti itu. Ya, silakan dicermati, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jadi untuk yang steepest ascent atau steepest descent ini kalau misalnya banyak digunakan, kalau Anda menggunakan respon surface misalnya ya aplikasinya nih ya, kalau ada optimasi design of experiment gitu dengan menggunakan respon surface, nanti ketemu titik optimalnya. Kalau maksimasi ya nanti algoritma yang dipakai itu biasanya adalah steepest ascent itu. Kalau minimasi ya berarti steepest descent itu. Nah, gitu. Itu untuk gradient method, gitu ya. Gradient method kita menggunakan arah pencarian dengan turunan pertama. Gitu. Prosedurnya seperti itu. Iterasi diulang-ulang terus. Ada komentar? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya? Ya. Oke. Yang terakhir nih, Newton. Nah, ini sama kayak tadi sebenarnya. Sama kayak yang single dimensi atau dimensi tunggal. Cuman sekarang akan kita terapkan bagaimana untuk yang multi variabel. Ini adalah ekspansi Taylor ya untuk fungsi kuadratik. Sama. Segitiga kebalik itu menunjukkan turunan pertama. Kalau segitiga itu adalah delta. Delta itu selisih ya. Jadi delta X1, delta X2 itu ya berarti selisih nilai. Ya, selisih nilai dari X1 dan selisih nilai dari X2. Jadi kalau yang segitiga biasa ini menunjukkan selisih, kalau segitiga kebalik itu menunjukkan derivatif pertama. Nah, di sini turunan kedua suatu fungsi, karena tadi untuk pendekatan Newton, untuk ekspansi Taylor tadi, itu kan menggunakan informasi turunan kedua. Nah, untuk multidimensi, turunan kedua fungsi itu kita dekati dengan menggunakan Hessian matriksnya. Nah, jadi ini ada Hessian matriksnya. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya Hessian matriks ya. Jadi Hessian matriks itu adalah digunakan untuk mendekati turunan kedua dari suatu fungsi. Ya, ini deltanya ya. Kalau segitiga itu menunjukkan selisih nilai. Tapi kalau segitiga kebalik itu adalah diferensial. Nah, di sini persamaan yang dulu kan ya sama. Ini sebenarnya adalah turunan pertama ya. Jadi delta fx. Ini kalau fx-nya seperti ini, terus kita turunkan pertama terhadap x, maka akan menjadi seperti ini. Ini konstan berarti hilang. Ini ada delta x-nya, berarti ada x-nya tadi, maka turunan pertamanya ya menjadi ini ya. Nah, segitiga kebalik fxk. Ditambah Hessian matriks ini delta x-nya. Nah, kemudian ini duanya ke situ sama kayak tadi. Berarti tinggal hxk kali delta xk. Karena ini adalah konstanta. Sama dengan 0. Turunan pertama fungsi sama dengan 0. Ini adalah untuk mencari titik stasionernya. Nah, kita lihat bagaimana aplikasinya metode Newton ini kalau diterapkan untuk kasus multidimensi. Prosedurnya sama sebenarnya. Kita cari initial point, kemudian karena di sini perlu informasi turunan pertama dan kedua, ya kita cari turunan pertama dan turunan keduanya. Ini fx ini juga dicari untuk melihat progresnya ya, progres perkembangan pencariannya. Nah, selanjutnya kita cari search direction-nya. Ini search direction-nya. Kemudian di set titik yang baru. Proses iterasi sampai kriteria konvergensi terpenuhi. Oke, saya ke contohnya dulu ya sebelum ke komennya tadi. Nah, misalnya ini ya, persamaan kuadrat. 4x1 kuadrat plus x2 kuadrat dikurangi 2x1 x2. Ini adalah persamaan kuadrat. Mestinya kalau persamaan kuadrat dengan menggunakan metode Newton, tadi di depan sudah saya sampaikan, dia sekali iterasi selesai. Kita lihat apakah ini juga berlaku ya untuk yang multivariabel. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, apakah dengan sekali iterasi itu bisa selesai atau tidak. Nah, kita cari dulu turunan pertama fungsi ini. Turunan pertama fungsi ini berarti terhadap X1 itu 8X1 minus 2X2. Ini terhadap X1.
Kemudian terhadap X2, 2X2 minus 2X1. Ini adalah turunan pertama dari fungsi itu. Turunan keduanya tentu saja Hessian matriks. Ini turunkan terhadap X1 lagi, berarti 8 ya. Ini adalah D2F dx1 kuadrat. Yang ini adalah D2F dx1 dx2. Jadi diturunkan terhadap X1 dulu, kemudian diturunkan terhadap X2, jadi minus 2. Yang bawah sini adalah D2F dx2 dx1. Di mana ini nilainya sama ya dengan D2F dx1 dx2. Makanya nilainya adalah minus 2. Yang ini adalah D2F dx2 kuadrat, jadi di sini nilainya 2. Ini adalah Hessian matriksnya. Karena fungsi kuadrat Hessian matriksnya konstan. Dia tidak mengandung X. Oke, iterasi 0, kita mulai. Titik awal iterasi, X0 itu adalah 1, 1. Ya, X1-nya 1, X2-nya 1. Delta Fx-nya kalau kita masukkan, ini X1-nya 1, X2-nya 1, ini dimasukkan. 1 tambah 1, 4 ya, 4 tambah 1. 5. Dikurangi 2. Ya, ya. Oke, itu delta Fx. Oke, sekarang iterasi 0. Ini nilai Fx-nya. Delta Fx-nya sekarang, turunan pertamanya, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke situ. X1-nya 1, X2-nya 1. Jadi 6. Ini 1, 1, 0. Itu adalah turunan pertamanya. Kita gunakan persamaan ini, tadi yang didapat dari sini. Ini ya, kita pakai ini persamaan ini. Delta Fx plus Hx. Delta X sama dengan 4. Nah, kita masukkan. Ini 60, turunan pertama fungsi pada X0. Nilainya adalah 6 dan 0. Kemudian Hessian matriksnya. Kemudian delta X. Ya ini delta X1, delta X2. Di mana delta X1 ini menunjukkan perubahan nilai X-nya dari initial point ke titik selanjutnya. Yang ini delta X2 ini menunjukkan perubahan nilainya, ya nilai X2 dari initial point ke titik pencarian selanjutnya. Dan inilah yang akan kita cari, delta X1 dan delta X2 itu yang akan kita cari. Ini sama dengan 0. Kita selesaikan persamaannya. 6 plus 8 delta X1 minus 2 delta X2 sama dengan 0. Persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, 0 ya, minus 2 delta X1 plus 2 delta X2 sama dengan 0. Kita punya dua persamaan dengan dua variabel yang tidak diketahui, bisa dicari. Jadi dua persamaan ini kita dapat delta X1 ini sama dengan minus 1, dan delta X2 sama dengan minus 1. Sehingga titik pencarian selanjutnya atau X1 itu ya sama dengan X0 tambah delta X0. Sama dengan 1, 1 transpos ditambah ini, minus 1, minus 1. Ketemulah di titik 0,0. Dan Fx-nya adalah 0. Nah, ini dimasukin 0,0 ini masukkan ke sana nilainya 0. Jadi ya, awalnya tadi berapa tadi? Sempat ngitung ya, 4 tambah 5 kurangi 2 tadi ya, 3 tadi ya. Nah, sehingga berkurang tuh dari 3 menjadi 0. Itu iterasi 0 ya. Iterasi 0 itu artinya kita memasukkan X0. Iterasi 1. Kita udah dapat tadi, X1 dari sini adalah 0, 0. Kita cari delta Fx0. Ini 0 kita masukkan ke sini. Loh, kok delta Fx-nya 0? Nah, ketika turunan pertamanya itu 0, itu artinya sudah optimal. Dari mana? Ini kriteria konvergensi tadi. Kriteria konvergensi ada 3. 1, perubahan nilai fungsinya itu sangat kecil atau sudah nggak berubah. Yang kedua, partial derivatifnya atau turunan pertama itu kecil. Atau 0 gitu ya, atau mendekati 0. Nah, berarti ketika kita temukan bahwa turunan pertamanya 0, itu artinya kondisi optimal itu sudah tercapai. Nah, terbukti di sini bahwa ternyata untuk metode Newton, untuk menyelesaikan fungsi yang kuadrat, entah itu variabel tunggal ataupun multivariabel, ternyata cukup satu kali iterasi sudah selesai. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya
bukan fungsi kuadrat. Nah, ini contohnya kalau bukan fungsi kuadrat. Fungsi pangkat 4, variabelnya tetap dua variabel. Jadi fx sama dengan x1 minus 2 pangkat 4 dan seterusnya. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini turunan pertamanya ya, ini Hessian matriksnya. Nah, kalau kita lihat di sini, Hessian matriksnya itu masih mengandung nilai X. Gitu ya. Nah, sehingga karena masih mengandung nilai X seperti ini, itu tadi memungkinkan ya kalau misalnya suatu iterasi, ini menunjukkan bahwa fungsinya itu adalah multimodal ini ya. Nanti suatu ketika pada saat proses iterasi bisa jadi Hessian matriksnya itu mendekati 0 atau 0. Gitu. Nah, kalau itu terjadi, maka metode Newton ini tidak bisa melanjutkan iterasinya. Nah, oke, kita lanjutkan untuk kasus ini ya. Ini adalah persamaan derivatif pertamanya. Ini adalah persamaan untuk Hessian matriks ya, untuk mendekati derivatif keduanya. Kita mulai, ini titik starting point-nya adalah X1-nya 1, X2-nya 1. Nah, kita masukkan untuk turunan pertamanya, dimasukkan nilai 1, 1 ke sini. Ketemunya adalah minus 6 dan 6, gitu ya. Hessian matriksnya kita cari pada saat X1-nya 1, X2-nya 1, dicari di situ. Ini Hessian matriks yang terbentuk dengan memasukkan nilai X1 dan X2 ke dalam fungsi Hessian matriks itu. Selanjutnya, kita masukkan ke persamaan ini. Nah, ini delta Fx0 ya, minus 66 dari sini tadi, ditambah Hessian matriksnya ini, delta X1, delta X2, sama dengan 00. Ketemu dua persamaan, dengan dua variabel yang tidak diketahui, nah maka bisa dicari delta X1 dan delta X2-nya. Sehingga kita dapat titik selanjutnya, X1 itu X0 plus delta X0, yaitu 1, 1 ditambah ini, 0 tambah minus 3/2. Nah, ketemunya 1, X1-nya 1, X2-nya minus setengah. Dengan Fx1-nya adalah 3/2. Nah, silakan dilanjutkan sendiri untuk iterasi 1, 2, dan seterusnya, gitu ya, dicoba sendiri untuk iterasinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya cara kerja dari metode Newton. Kemudian tadi ada remark ya untuk metode Newton. Kalau Hessian matriksnya itu sama dengan matriks identitas, maka metode Newton ini akan tereduksi menjadi gradient method atau Stipes ascent, Stipes descent yang tadi sudah saya jelaskan. Gitu ya, karena di sini sebenarnya kalau yang Stipes ascent, Stipes descent tadi kan ada dua hal yang kita tentukan ya, arah pencarian dan step size-nya, optimal step size-nya. Tapi untuk metode Newton ini dua-duanya dijadikan satu. Arah pencarian dan step size-nya itu digabungkan jadi satu menjadi delta tadi. Gitu. Sehingga kalau Hessian matriksnya ini sama dengan matriks identitas, maka metode Newton ini akan sama dengan yang tadi Stipes ascent atau Stipes descent ini. Nah, secara umum itu metode Newton itu lebih bagus performance-nya dibandingkan dengan yang gradient method atau Stipes ascent, Stipes descent itu. Kenapa? Karena dia menggunakan both turunan pertama dan turunan keduanya. Sementara yang gradient method tadi hanya menggunakan turunan pertamanya saja. Gitu. Nah, hanya saja kelemahan dari metode Newton ini adalah dia memerlukan inverse matrix, yaitu karena ada proses pembagian dengan Hessian matrix tadi. Nah, ini ya, persamaannya kan kayak gini. Ini persamaannya seperti ini. Ini untuk mencari delta X, itu kan berarti turunan pertama dibagi turunan kedua. Nah, berarti ini kan ada proses mencari inverse matrix gitu. Nah, jadi kelemahannya ketika kita harus mencari inverse matrix atau ada proses pembagian itu adalah satu, time consuming, lebih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari inverse matrix itu, meskipun kalau menggunakan MATLAB atau apa ada gitu ya, mudah mencari itu. Yang kedua adalah kalau Hessian matriksnya itu adalah singular. Ya, atau indefinite itu tadi mendekati nilai 0 tadi ya, pembagian divided by 0 itu. Nah, itu akan menjadi bermasalah. Tapi secara umum
Metode Newton itu lebih bagus performance-nya ya dibandingkan dengan yang gradient method karena dia menggunakan informasi push turunan pertama dan turunan keduanya. Nah, gitu ya. Komentar umum. Terakhir nih komentar umum. Indirect method itu secara umum lebih efisien daripada direct method. Namun mesti ada trade off kita nih ya. Jadi memang yang indirect method itu lebih cepat nih yang menggunakan derivatif. Tapi kesulitan dari indirect method itu adalah kita memerlukan informasi derivatif fungsi. Di mana kadang-kadang derivatif fungsi itu secara analitis tidak mudah untuk didapatkan atau tidak praktis untuk didapatkan. Nah, kelemahan ini beberapa sudah diatasi ya dengan menggunakan pendekatan untuk derivatif. Jadi kan ada suatu pendekatan gitu ya, pendekatan untuk turunan pertama suatu fungsi ya, dengan aproksimasi lah gitu ya. Jadi tidak menurunkan secara analitis, tapi kita menggunakan pendekatan untuk derivatif suatu fungsi. Kemudian kesimpulan pertama tadi kan secara umum indirect method itu lebih bagus gitu ya performance-nya dibandingkan direct method. Yang kedua, di antara direct method yang ada itu prosedur yang menggunakan second order informasi atau Newton-like method itu lebih bagus gitu ya dibandingkan yang hanya menggunakan first order informasi atau gradient based method. Gitu. Jadi Newton-like method itu mempunyai konvergensi yang lebih bagus dibandingkan gradient method. Yang ketiga, untuk fungsi kuadratik itu Newton method itu metode yang paling cepat ya karena dia dengan sekali iterasi dia sudah bisa selesai. Oke, itu kurang lebih seperti itu. Kekurangannya untuk Newton method tadi kan kalau sebelumnya itu seolah-olah kan direksinya kan ke Newton method lah yang output form yang lain gitu. Ya silakan Mas. Mas Bu, Galih silakan. Saya mau tanya Bu yang tadi yang Newton method tadi. Yup. Kan tadi di value based method tadi kan kalau yang minimasi dirubah arahnya. Yup. Buat maksimasinya dirubah kan Bu arahnya. Iya. Kalau misal XK-nya yang titik 0 ke titik 1 nilainya plus, kalau kita nyari minimasi kan dirubah ke arah negatif. Ya, yang ini ya Mas ya. Oke, yang ini kan? Ya Bu. Ini. Ya. Ya. Terus kalau yang gradiennya kayak gini. Nah, kalau yang Newton method tadi, kalau kan dari tadi kan Ibu mencontohkan minimasi semua. Oh ya, oke. Itu perlu mencari, kalau maksimasi perlu mencari nilai yang anu atau enggak ya Bu ya? Enggak Mas, tetap Mas kalau yang ini. Tetap ya Bu ya? Kalau yang Newton, iya. Kalau yang Newton itu tetap pencariannya, tetap rumusnya kita menggunakan sini. Terus indikasi tadi, pertanyaannya bagus. Terus indikasi maksimasi minimasi di mana? Di Hessian matriksnya. Di Hessian matriks. Jadi kalau Anda ingat, Hessian matriks itu kan untuk menunjukkan di pembahasan sebelumnya ya. Pembahasan sebelumnya itu kan di sebelum UTS ya. Bagaimana kita mengetahui apakah fungsinya itu maksimasi atau minimasi, itu kan bisa kita lihat dari turunan keduanya ya, dari Hessian matriksnya, benar iya, ya? Iya. Iya, Bu, Ya kan? Nah, sehingga nanti pembedanya itu kalau yang di Newton matrix dinilai Hessian matriksnya ini, sehingga secara umum persamaannya sama, Mas. Karena secara otomatis nanti kalau fungsinya itu adalah maksimasi, itu Hessian matriksnya berubah, nggak kayak gini. Ini kan fungsinya minimasi ya? Iya. Hessian matriksnya seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya kasusnya itu adalah apa tadi? Minimasi ya? Maksimasi. Nah, itu otomatis kan Hessian matriksnya kan beda. Gitu. Jadi sudah embedded di Hessian matriksnya itu. Karakter maksimasi atau minimasinya. Oh iya, Bu. Gitu ya. Ya, siap. Makasih, Bu. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke. Nggak ada. Jadi prinsipnya untuk Newton method itu
intinya persamaannya adalah ini yang kita pegang ya. Jadi ini adalah pendekatan kedua, second order dari pendekatan untuk kuadratik, pendekatan kuadratik dengan menggunakan ekspansi Taylor. Nah, sehingga untuk mencari prosedurnya ya fungsi ini diturunkan pertama aja sehingga ketemu seperti ini. Nah, sehingga ini berlaku umum ya, berlaku umum. Oke, sip. Oke. Nah, ini kerugian, disadvantage dari Newton method. Yang pertama, kalau misalnya initial point-nya itu terlalu jauh dari titik optimalnya, nah maka bisa jadi metode lain itu lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena bisa jadi nanti dalam dalam perjalanannya, kalau misalnya terlalu jauh, itu ada kemungkinan Newton method itu ketemu titik discontinue-nya ya, titik discontinue-nya itu maksudnya kalau misalnya Hessian matriksnya itu singular dan seterusnya tadi, sehingga terhenti di situ gitu. Atau mendekati 0 itu ya pembaginya gitu. Nah, itu kan konvergensinya bisa jadi lama. Kemudian, seperti metode-metode pencarian yang lainnya, nah di sini kalau misalnya fungsinya itu adalah fungsi yang multimodal atau non-convex function, tidak ada garansi bahwa hasilnya itu nanti lokal optimum. Jadi bisa jadi nanti hasil yang diperoleh adalah lokal optimum. Nah, metode ini bisa gagal kalau misalnya saddle point. Saddle point itu yang tadi itu ya, turunan indefinite tadi, sehingga Hessian matriksnya itu singular. Gitu. Kurang lebih seperti itu, silakan kalau dia mau ditanyakan. Kalau enggak, ini sudah saya siapkan tugas ya, ada cuma 2 kok, 2 nomor aja untuk latihan gitu ya. Untuk latihan, memastikan Anda memahami, ini ada 2 contoh. Tugas nomor 1, ini diselesaikan dengan Newton. Yang pertama, perhatikan baik-baik soalnya, bentuk formulasi model matematisnya, kemudian tentukan nilai optimum harganya ya, optimum price-nya, ya, optimum price-nya dengan menggunakan metode Newton. Fungsi yang terbentuk ini adalah fungsi kuadrat nanti, sehingga dengan sekali iterasi selesai dengan metode Newton. Itu yang nomor 1 ya, silakan Anda buat modelnya. Objektifnya adalah memaksimumkan pendapatan atau memaksimumkan revenue, jadi maximize revenue. Jangan terjebak pada profit ya, yang ditanyakan adalah maximize revenue, itu clue-nya. Nah, terus nanti Anda cari price optimumnya yang memaksimumkan revenue itu nomor 1. Nomor 2, ini silakan selesaikan yang nomor 1 menggunakan metode Newton, yang nomor 2, yang kedua ini selesaikan menggunakan steepest descent. Lakukan sampai 2 iterasi saja, jadi nggak usah sampai optimal ya, nanti nggak selesai-selesai. Kumpulkan melalui Google Classroom ya minggu depan, ya deadline-nya minggu depan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri kuliahnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap sudah jelas semua ya. Silakan nanti tugasnya itu diselesaikan, dikumpulkan minggu depan melalui Classroom. Untuk minggu depan kita lanjutkan ke Revise Simplex ya. Materi kita adalah Revise Simplex. Saya usahakan H-1 nanti hari Rabu sudah saya upload ke Google Classroom. Silakan dibaca dulu sehingga pas kuliah Anda langsung bisa menanyakan apa yang kurang jelas gitu ya. Jadi bisa cepat dan hemat kuota buat Anda. Ya, oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah kita saya selesaikan sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu. Taruh.